cetakan mal dari kaleng aja ya. Pensil tinggal kayak gini. Nih kenapa nih Kang Ipang? Ditentukan ukurannya segini misalkan. Kita misalnya butuh 50 cm, berarti jarak sini ke sininya 50 cm. Misalkan ini ke sini 90 atau 60 gitu kan. Oh, berarti ini 3 ambalan nih. Saya penasaran banget nih sama hal ini nih. Ini apa sih Kang Ipang nih? Ketika ada kebocoran, dia nggak akan mengendap di dalam ya. Nauzubillah min dzalik ya, amit-amit. Ada ledakan kan? Nggak mungkin gitu ya. Jadi kita salah satu untuk menghindarinya yaitu dengan menggunakan ventilasi di bagian sini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Dekor. Jumpa lagi bersama saya Aldi Rifali di channel Jagoan Dekor. Kali ini kita berada di workshop lagi ya. Kita mau banyak belajar nih ke Kang Ipang terkait produksian di workshop ya. Seperti apa aja sih stepnya dan ada apa aja yang dikerjakan saat proses custom furniture di Jagoan Dekor. Yang dimana tentunya kita juga di sini memastikan semua pekerjaannya dikerjakan dengan detail dan presisi. Mari kita lihat lebih dekat seperti apa yang dikerjakan oleh Kang Ipang dan timnya. Let's go! Kang Ipang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana, Damang? Damang. Ketemu lagi nih sama kita di session ngobrol-ngobrol bareng Kang Ipang. Ini Sobat Dekor pengen belajar nih, pengen setidaknya ada beberapa hal yang pengen Sobat Dekor tanyain terkait produksian furniture di Jagoan Dekor. Nah, ini lagi ngapain tadi Kang Ipang? Ini lagi style kitchen set atas ya. Style kitchen set atas. Iya. Nah, nanti Sobat Dekor bakal kita lihat ya seperti apa pengerjaan kitchen set atas ini ya. Dan juga ini lagi ada pengerjaan apa aja sih Kang Ipang di sini? Lumayan sih, kayak lemari, kitchen set, dipan. Oh gitu. Iya. Lagi numpuk banget ya. Numpuk. Dan alhamdulillah nih cuacanya lagi panas banget, tapi kita sekarang ada di lokasi yang adem ya di sini ya. Iya. Nah, Kang Ipang boleh ceritain dong sekilas aja nih alur pengerjaan custom furniture dari tahapan pertama nih. Kang Ipang survei dulu ya, yang pertama. Betul. Oke, survei dulu. Betul. Buat menentukan ukuran dan juga kondisi di rumah klien. Betul, Seperti betul, itu, benar betul. ya? Iya, Oke. iya. Terus setelah itu requestan klien itu dituangkan dalam bentuk sketsa 3D atau gimana tuh? Kalau itu mah jadi saya langsung aja gitu kan. Oh gini udah dapat gambaran gitu dari yang punya. Nah, habis itu gambar 3D-nya dapet ya Iya, dari dapet. tim di kantor. Betul. Nah, saat pengerjaannya yang dilakukan pertama kali apa tuh? Apakah di sketsa dulu di bahan-bahannya? Terutama kita nyiapin bahan-bahannya dulu ya. Oke, yang Bahan-bahannya pertama dulu. nyiapin bahan-bahan dulu. Iya, betul. Oke. Belanja mungkin ya. Lalu berikutnya, yang paling pertama apa? Setelah barang datang, bahan-bahan datang itu dia berupa lembaran-lembaran blockboard Blockboard, ini ya, ya. blockboard. Nah, jadi kita di sini menggunakan bahan apa aja Kang Ipang? Kalau bahan sih tergantung yang punya ya. Mau blockmin, treatment, ada WPC, aluminium. Oke. Ada kan di sini. Jadi tergantung yang punya aja maunya gimana gitu bahannya. Nah, Kang Ipang, ketika datang nih lembaran-lembarannya, Kang Ipang tuh mengilustrasikan di kertas. Iya, atau langsung betul. di bahannya. Di kertas dulu. Di kertas Kalau dulu di ya. bahan kan terlalu gede gitu kan. Biasanya nih, contoh ya dalam sebuah kitchen set, apa dulu yang paling pertama dikerjakan? Kencet bawah gitu kan. Oke. Potong-potong dulu. Dipotong gitu. dulu ya. Iya. Nah, dipotongnya sendiri ini di Di meja circle. meja circle. Iya. Nah, tadi Sobat Dekor juga lihat ya kalau di sini tuh dia bisa di-adjust ya, bisa diatur ya untuk diatur. area pemotongannya. Nah, itu dipastikan untuk pengerjaan pemotongannya pun presisi banget ya karena kita udah tahu dong hasil-hasil produk dari Jagoan Dekor semuanya sesuai di ukuran rumah kalian masing-masing. Kang Ipang, ini adalah meja circle yang tadi kita bicarakan ya. Sekarang mau ke Betul. proses tahapan apa nih? Pemotongan. Mau pemotongan. Tadi ini yang bisa di style ya. Gimana Iya. dong? Coba ceritain fungsinya dan tahapan ini seperti apa. Ini kenapa di style di bagian ini nih? Kan kalau setelan ini udah ada ukurannya ya. Kita misalnya butuh 50 cm, berarti jarak sini ke sininya 50 cm. Oke. Nih. Nih kenapa nih Kang Ipang? Ditentukan ukurannya segini misalkan. Karena apa? Karena kebutuhan ukurannya segitu kan. Misalkan meterannya 50, berarti dari sini sampai sini 50 gitu. Jadi ketika Kang Ipang ini membutuhkan bagian 50 Iya. cm, Iya. 50 cm. Nah, ini diukur 50 cm nih. Iya, ininya. betul. Oke. Nah, seperti itu Sobat Dekor ya. Boleh dipastikan Kang Ipang nih ukurannya berapa? Kalau ini mah sekitaran 54 ya. 54. Iya. Memang kebutuhannya ini mau dipotong di ukuran 54. Iya, betul, Oke. 54. Nah, seperti itu nih Sobat Dekor. Boleh kita lihat langsung nih seperti apa proses pemotongannya ya. Boleh. Langsung aja nih potong. Oke. Nah, Sobat Dekor. Ini adalah
Gergajinya ya? Iya, betul. Circle ya? Iya. Circle. Nah, kita pastikan dia nempel, Rata, iya, rata ya. nempel. Biar hasilnya presisi. Nah, jadi tinggal didorong aja tuh sobat Iya. ekor. Ini debunya memang lumayan banget ya. Jadi kalian yang belum terbiasa ataupun alergi biasanya bersin-bersin ya. Saya juga sempat bersin-bersin tadi. Dan di sini ada tombol buat on off-nya ya, Iya, Kang betul. Ipang ya. Nah, sobat ekor, ini adalah gambaran pola sederhana untuk menjadi patokan pemotongan. Nah, sobat ekor, yang di depan kita ini kali ini adalah salah satu tahapan untuk penyusunan atau perakitan ya, Kang Ipang ya, dari bagian struktur si furnitur itu sendiri. Ini adalah bagian kitchen set di Kang Ipang. Iya, betul. Ini kitchen set ya, sobat ekor ya. Jadi sekarang sedang disusun dulu. Tadi sudah melalui tahapan untuk pemolaan, lalu ke tahapan finishing di beberapa bagian yang perlu dihaluskan, dan sekarang sedang dalam tahapan penyusunan. Nah, sobat dekor, ini adalah salah satu bagian untuk menentukan atau membuat bagian struktur dari kabinet si kitchen set itu sendiri. Nah, ini dalam proses perakitan strukturnya ya. Oke, Aipang, ini lagi pengerjaan apa nih? Struktur berarti ya? Iya, betul. Si kitchen set kabinet. Kitchen Nah, jadi ini adalah tahapan setelah proses pemotongan lalu disusun menjadi satu kesatuan seperti ini. Jadi ini setidaknya udah membentuk suatu kabinet ya. Iya, Ini betul. kabinet atas ya. Oke, Kang Ipang, buat teman-teman ada saran gak nih ketika lagi pemasangan ini apa yang harus dilakukan? Gitu, apakah memang harus dipertimbangkan untuk si posisi ambalan-ambalannya gitu? Iya, harus dipertimbangkan kan sesuai kebutuhan ukuran ininya berapa, misalkan ini kesini 90 atau 60 gitu Oke. kan. Jadi biar presisi gitu. Kalau ini total ada berapa ambalan nih Kang Ipang berarti yang di sini? 1, 2, Sama ini ya? Itu lagi Iya. ya? Oh, berarti ini 3 ambalan nih. iya. Kalau ini kedua sisinya melamin ya, Iya. sobat dekor ya, seperti yang udah tadi dibilangin. Untuk bagian ambalan ini menggunakan melamin yang di dua sisi. Kalau ini di satu sisi nih, ini buat yang bagian mana nih Kang Ipang? Yang bagian sini nih, ujung sini. Bagian yang ujung situ ya nanti ya. Iya. Oke, kalau gitu. Kang Ipang, kita tertarik nih sama hal yang ada di situ. Boleh kita ke sana nggak? Kita lihat itu apa sih sebenarnya ya? Boleh, boleh. Yuk, let's go. Tuh, Kang Ipang, ini saya penasaran banget nih sama hal ini nih. Ini apa sih Kang Ipang ini? Ini cermin. Ini buat bagian cermin. Iya, betul. Nah, ini bagiannya nggak nyikul lancip gitu ya. Iya. Ini di bagiannya tuh lengkungan gitu ya. Lengkung, iya. Ini cara bikinnya gimana sih Kang Ipang? Ya pakai malan. Pakai malan. Iya. Boleh nggak dikasih tahu cetakan malannya itu seperti apa? Pakai ini nih. Jadi pakai ini. Iya, Nanti betul. digambar di Di sini langsung di pola. oh, langsung di pola. Ini. Dan ketika pemotongannya. Nah, Iya. walaupun caranya tradisional seperti ini tapi hasilnya keren banget ya. Ini untuk ngebuat bagian lengkungan seperti ini ya, sobat dekor, kita bisa menggunakan cara yang paling tradisional, Iya. tapi hasilnya tetap sempurna ya, karena Iya. memang dikerjakan oleh timnya atau spesialisnya langsung. Nah, jadi caranya seperti apa Kang Ipang? Nih gini caranya. Jadi sisi sini harus rata, ini juga harus rata gitu. Oke. Lalu berikutnya tinggal di Kita pakai pensil, tinggal kayak gini. wah. Ini padahal caranya sangat tradisional ya, Iya. tapi hasilnya sangat-sangat sempurna banget ya kalau lengkungannya nih. Menambah kesan estetik banget dari furnitur kamu. Nah, sobat dekor, ini pemotongannya menggunakan alat jigsaw ya. Iya betul. Dari pola yang udah ada, ini tinggal kita potong menggunakan alatnya langsung Langsung gitu. ya. Nah, Ini hasilnya. untuk hasilnya seperti itu ya Kang Iya, Ipang ya. betul. Ini nanti dihaluskan lagi ya, Iya, tinggal dihaluskan lagi. dibenerin gitu. Jadi untuk sobat dekor yang ingin menggunakan sudut-sudut lengkungan tuh bisa banget ya di Jagoan Dekor ya Kang Ipang ya. Insya Allah bisa. Oke, Kang Ipang, kita boleh lihat bagian yang lainnya. Tadi kita tertarik banget sama hal yang ada di sana. Boleh Kang Ipang kita ke sana? boleh. Oke, yuk kita ke sana Kang Ipang. Nah, Kang Ipang, sobat dekor pengen lihat bagian yang ini nih tadi Kang Ipang. Ini apa sih Kang Ipang?
Ini buat ini ya, dudukan gas laci. Dudukan gas di Iya. kabinet bawah kitchen Iya, set. betul. Nah, ini apa yang membedakan? Ini bagian ini tebal, bagian ini tuh normal nih. Apa tuh Kang Ipang yang ngebedain? Ini kan biar sama ya sama yang itu. Mm-mm. Kan ada namanya itu soko ya 5 cm gitu kan. Kok yang ini? Iya, Oke. terus ntar dikasih roda di bawahnya. Ini dikasih roda. Iya, bagian sininya Nanti dikasih di sini roda. ada roda. Oh, jadi ini bagian yang bawahnya ya? Iya, Kalau ini ntar ada penutupnya lagi. ada. Oke. Ini buat apa pintunya ya? Buat kalau pintunya, pintunya penarikannya gitu. ya. Iya. Ini untuk bagian Si gasnya. gas. Gasnya Nah, di biasanya dia dikasih ventilasi di sininya ya Kang Iya. Ipang ya. Nah, ini sobat dekor adalah bagian untuk ventilasi di kabinet bawah, apalagi di part untuk tabung gas ya. Iya, betul. Kenapa sih Kang Ipang perlu ada ini di bagian laci tabung gas ini? Biar ada udara yang keluar ya. Ya. Apalagi di bagian gas kan gitu. Jadi ketika ada kebocoran dia nggak akan mengendap di dalam ya. Nah itu yang sangat membahayakan sebenarnya ketika ada kebocoran tidak terdeteksi. Ketika tidak terdeteksi dia ada di dalam gasnya. Terus suatu waktu ya nauzubillah min dzalik ya, amit-amit ada ledakan kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita salah satu untuk menghindarinya yaitu dengan menggunakan ventilasi di bagian sini. Nah seperti itu sobat dekor. Seru banget ya kunjungan kita kali ini ke workshop. Ada hal-hal yang kita pelajari banget nih di sini, ilmu-ilmu tentang custom furniture di Jagoan Dekor. Stepnya itu seperti apa sih? Nah, Kang Ipang ini sendiri adalah mungkin kalian belum saya kenalin tadi di awalnya. Dia adalah kepala dari tim Jagoan Dekor untuk di bagian pertukangannya nih, Kang Ipang. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang santai. Nanti kita bakal ketemu lagi di proyek berikutnya di siapa nih Kang Ipang? Tahu nggak yang terdekat ini? Terdekat-dekat mungkin Pak Ernest. Semuanya terdekat sih. Terdekat ya. Iya, Makanya ini deadline semua nih ya. Alhamdulillah banget ya. Jadi sobat dekor jangan ragu custom furniture di Jagoan Dekor karena apa Kang Ipang? Semuanya kita kerjakan dengan detail dan presisi ya. Iya, Nah, betul. sekali lagi nih sobat dekor jangan ragu dan juga follow juga sosial media kita di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Jangan lupa di subscribe dan di like, share untuk channel YouTube kita yaitu di Jagoan Dekor Channel. Kang Ipang tahu dong slogan dari Jagoan Dekor? Tahu. ya. Jagoan Dekor, masa Di depan depan dimulai dimulai dari dari sini. sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.